Oke, untuk LCD sudah kita hubungkan dan sedang kita lakukan pengetesan untuk fungsi daripada layar sentuhnya. Oke teman-teman, untuk cahaya di sini secara otomatis meredup karena untuk persentase baterai kebetulan sisa 5%. Dan untuk proses daripada pengerjaan akan segera kita selesaikan, dimana untuk LCD di sini sudah berfungsi dengan aman dan unitnya pun siap untuk kita rapikan ulang. Oke teman-teman, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk kesempatan pada hari ini kita bertemu lagi di sistem live stream seperti yang kemarin. Jadi kemarin 2 hari berturut-turut kita mengeksekusi daripada Samsung Z Flip yang dilakukan pengiriman dari Semarang dan dari Kalimantan Utara, yaitu dari kota Tarakan. Dimana untuk unit yang ke 717 sudah kita dapatkan, unit yang sudah kita lakukan pengiriman ke kota yang ada di daerah Kalimantan Selatan dari Kota Baru. Nah, untuk sesama teknisi kita sambil berbagi. Jadi supaya kedepannya lebih banyak unit yang terselamatkan daripada proses perbaikan yang teman-teman lakukan. Kita tidak mengharuskan unitnya dilakukan pengiriman ke tempat kami yang ada di Wonosobo. Boleh juga teman-teman melakukan perbaikan secara mandiri. Namun setidaknya dengan adanya referensi, dengan adanya tutorial, mungkin teman-teman bisa lebih mudah untuk mendapatkan pelepasan pada frame maupun pada LCD. Dan untuk kesempatan kali ini kita sambil memberikan sedikit materi untuk teman-teman baik pengguna ataupun teman-teman yang diberikan kesempatan ataupun diberikan kepercayaan daripada melakukan perbaikan pada Samsung Z Flip, dimana sangat sering kita alami bahwasannya untuk pengalaman yang kita dapatkan di situ memang alhamdulillah sejauh ini sudah sangat banyak. Namun tidak berarti kita lebih jago ataupun bagaimana, yang jelas di situ sifatnya kita sama-sama berusaha. Yang namanya manusia wajib berusaha, untuk hasil kita pasrahkan dengan Yang Kuasa. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan kita sampaikan ada sedikit materi, dimana untuk unit yang sudah di tangan kita di sini kebetulan warga pribumi, milik dari pengguna asal kota Wonosobo itu sendiri, yang kebetulan masuk ke salah satu teknisi, dan teknisi tersebut kebetulan juga sudah akrab, dan di situ tadi kita sempat membincangkan untuk pengalaman daripada yang sudah kita dapatkan. Jadi beliau sempat penasaran dengan adanya fasilitas ataupun pelayanan yang selama ini kita berikan di platform YouTube, ternyata bisa dikategorikan luar biasa. Dan alhamdulillah kami di sini mengucapkan terima kasih sekali luar biasa tersebut atas dukungan dari kalian semua. Jadi atas dukungan, antusias, partisipasi, kontribusi dari teman-teman semua luar biasa. 717 unit. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mengerjakan unit yang ke-718, dimana untuk materi yang akan kita sampaikan yaitu teman-teman supaya tidak diagnosa untuk kerusakan daripada LCD atau dari fleksi. Jadi seperti yang teman-teman saksikan di sini,
kita ada satu unit dimana untuk kasusnya sendiri sebenarnya di awal ada pada fleksibel, namun mohon maaf perlu kita sampaikan namun tidak perlu kita sebutkan. Dengan rasa penasaran dari teman yang ingin melakukan perbaikan mandiri, jadi beliau sempat untuk melakukan pembongkaran, namun untuk hasil mohon maaf sekali belum didapatkan, dan akhirnya unitnya pun di tempat kita untuk dilakukan penggantian pada LCD-nya. Oke, jadi awalnya unit masih hidup seperti biasa, hanya saja saat dibuka dari lipatan muncul green screen, yaitu efek dari problem fleksi. Namun setelah beliau melakukan pembongkaran, kondisi unitnya muncul kedip pada layar utama yang mengindikasi bahwa untuk kerusakan sudah terjadi pada LCD. Hal tersebut teman-teman perlu ketahui juga, banyak sekali untuk indikasi yang ada. Bahwasanya untuk kendala pada LCD seperti yang teman-teman ketahui sendiri, bahwa dengan adanya green line, pink line maupun tompel sudah jelas-jelas terlihat bahwa kerusakan ada pada LCD-nya, dan di situ tidak bisa dilakukan perbaikan, harus dilakukan penggantian. Sedangkan untuk kondisi black screen ada dua kemungkinan, dari fleksi ataupun dari LCD. Karena untuk black screen sendiri di situ bisa terjadi dengan faktor fleksi yang problem, dan akhirnya lama-kelamaan akhirnya si LCD tersebut tidak menampilkan daripada fungsi LCD-nya karena untuk fleksi sudah terputus. Jadi untuk simulasi mungkin kita kasih tunjuk sekalian. Oke, ini untuk generasi keempat ya, yang paling sering terjadi. Jadi untuk simulasi, untuk fleksibelnya sendiri menghubungkan daripada layar utama dengan mesin bagian atasnya. Maka untuk fleksi yang mengalami problem yaitu tepat pada area lipatan. Sedangkan semakin lama kita lakukan buka tutup pada lipatan, tentunya fleksi pun bisa putus. Dengan kata lain, walaupun secara fisik masih tampak dengan normal, namun bisa juga putus jalur daripada fleksibel itu sendiri. Jadi yang mengindikasi mati saat dilipat, mati saat lepas dari pengecasan, ataupun green screen setelah dibuka dari lipatan, dan berbagai indikasi yang ada di situ masih bisa kita diagnosa untuk fleksibel yang kena. Namun setelah ada kedipan seperti yang teman-teman saksikan barusan, di situ sudah sangat terbukti bahwa LCD sudah mengalami kendala. Dan di sini kita kebetulan ada dua unit, yaitu unit yang kemarin dari Semarang dan dari Kalimantan Utara, dari Tarakan, yang nanti akan kita kerjakan. Oke, jadi untuk kondisi unitnya sendiri di sini mengalami green screen, namun adanya luka. Oke, ada luka di area bagian atas, sisi sebelah kiri. Di situ bisa kita simpulkan bahwa untuk problem sudah jelas daripada LCD-nya. Dan ada juga untuk unit yang masih kita simpan, yaitu yang akan kita kerjakan pada kesempatan sore hari ini. Dimana untuk indikasinya sendiri sama, ada kedipan pada layar utamanya. Oke, jadi kemarin sempat kita kumpulin ke satu tempat, dimana untuk proses pengerjaan nanti akan kita lakukan. Jadi untuk teman-teman semua tidak perlu khawatir bahwa untuk proses daripada pengerjaan kita tetap kasih tunjuk di depan kamera secara langsung. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu untuk fleksibel yang masih berfungsi di sini. Sedangkan untuk bagian baut papan cas di sini kita hubungkan ulang ke unitnya kembali. Oke, akan kita kasih tunjuk untuk unit yang akan kita kerjakan. Jadi barusan kita spontan ingin menyampaikan materi yang perlu teman-teman ketahui supaya tidak ada kesalahan daripada diagnosa yang teman-teman berikan. Kalau memang dari fleksi di situ terlihat dengan jelas, dan kalau memang dari LCD pun di situ terlihat dengan jelas. Oke, muncul garis di sini mengindikasi bahwa luka ada pada LCD-nya, teman-teman. Jadi sudah mutlak bahwa untuk garis seperti yang teman-teman saksikan di sini, di situ kerusakannya ada pada LCD. Jadi di situ tidak bisa kita lakukan perbaikan selain kita melakukan penggantian pada LCD-nya, dan proses pengerjaan pun akan segera kita lakukan. Oke, jadi untuk kondisi unit
Oke, teman-teman masih menyaksikan bahwa muncul garis di bagian tepi, suatu bukti bahwa LCD yang sudah luka, teman-teman. Oke, jadi untuk proses pengerjaan akan segera kita lakukan sekarang. Kita cek lagi. Oke, sudah 16%. Itu artinya untuk pengecekan menggunakan fleksi akan segera kita lakukan. Oke, teman-teman. Jadi untuk pengecekan akan kita lakukan untuk kondisi unitnya sendiri akan kita lakukan pengecekan bersama-sama. Oke. Jadi untuk kondisi layar depan, waduh kacau ini. Saya menyaksikan ada sebuah kedipan di bagian tepi, mengindikasikan untuk kerusakan ada pada LCD ini, teman-teman. Oke, segala sesuatunya kita buktikan terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan ke pemilik unitnya. Oke, kita hidupin untuk unit yang sudah kita terima ini, dan untuk booting sudah terjadi, dan untuk bagian layar depan akan kita pastikan ulang, dimana untuk unitnya sendiri sudah kita lepas dari pengecasan, masih aman. Hanya saja untuk kerusakan yang dialami dari fleksi atau dari LCD kita buktikan bersama-sama. Oke, blank hitam pada layar utama saat kita buka dari lipatannya, dimana untuk kedipan barusan kita menyaksikan, dan untuk pembuktian akan kita lakukan karena untuk unitnya sendiri sudah dilakukan pengiriman ke tempat kami yang ada di Wonosobo. Oke, kita pastikan untuk baterai, tampil presentasi baterainya terlebih dahulu. Oke, unitnya sudah beralih ke bagian layar utama ataupun layar depan. Untuk fleksi yang sudah kita persiapkan sebagai fleksi pengganti, di sini sudah kita hubungkan dan teman-teman bisa memastikannya kembali. Sudah kita hubungkan dengan benar. Oke, kita pahami, kita pastikan dengan detail. Oke, untuk baterai sudah kita hubungkan, untuk fleksi atas sudah kita hubungkan, untuk bagian fleksi bawah juga sudah terhubung dengan maksimal. Karena untuk indikasi yang dialami kita sendiri sudah sedikit pesimis, namun di sini untuk pembuktian tetap kita lakukan secara bersama-sama. Oke, teman-teman, untuk unitnya kita hidupkan sekarang. Oke, booting sudah kita dapatkan. Untuk pengecasan kita lepaskan, karena untuk pembuktian fleksi yang kita gunakan benar-benar sudah berfungsi dengan maksimal. Jadi untuk kondisi layar di sini sedang mengalami booting. Itu artinya untuk layar depan pun sudah tampil, karena untuk fleksi sudah kita lakukan penggantian. Hanya saja apabila memang untuk kerusakan yang dialami ada pada LCD, di sini untuk layar depan masih dalam kondisi yang sama ataupun belum menampilkan tampilan pada layarnya, melainkan hanya kedipan ataupun masih blank hitam seperti yang tadi kita saksikan dari kamera. Walaupun kita sudah menyaksikan secara detail untuk kondisi kedipan yang muncul di sisi sebelah kanan sebelah atas, mengindikasikan untuk kerusakan ada pada LCD. Oke, teman-teman, tanpa membuang banyak waktu, di sini kita buktikan secara bersama-sama apakah unit pada kesempatan kali ini bisa menduduki sebagai unit yang ke 718. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, muncul kedipan sama seperti yang tadi kita saksikan. Jadi untuk layar masih blank hitam, hanya muncul kedipan pada bagian tertentu. Itu artinya untuk kerusakan ada pada LCD-nya. Jadi dengan berat hati kita tetap sampaikan ke pemilik unitnya bahwa untuk kerusakan yang dialaminya sekarang bukan dari fleksibel, melainkan dari LCD utamanya. Oke. Ya. Oke, sudah terlihat muncul kedip saat kita buka dari lipatan. Itu artinya
untuk pembuktian ataupun kecurigaan yang tadi kita rasakan sudah terbukti, dan sekarang kita akan mengkonfirmasi ke pemilik unitnya bahwasanya untuk problem yang dialami sudah kita pastikan dari LCD-nya. Oke, luar biasa. Untuk pelepasan frame sudah kita dapatkan di sini, teman-teman. Nanti untuk framenya kita lakukan penggantian yang baru supaya lebih mulus untuk hasil akhir yang nantinya kita dapatkan. Oke teman-teman, untuk LCD yang luka sudah kita dapatkan, dan untuk tulang LCD di sini kita bersihkan sebelum kita lakukan pemasangan pada LCD utamanya. Kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Ya, untuk baterai kebetulan sisa 9%, tidak masalah. Oke, masuk. Touch. Ya. Oke, kita sisain di sudut sisi sebelah tengah saja yang terhalang oleh gambar. Dan untuk LCD yang baru kita hubungkan. Oke, jadi untuk proses daripada perapian akan segera kita lakukan. Di sini kita pastikan terlebih dahulu untuk bagian LCD sudah terhubung ke posisi yang benar. Oke, luar biasa. Untuk kondisi unitnya sangat mulus. Oke, tinggal 1%. Apakah masih kuat untuk kita lakukan tahap perapian ulang? Kondisi daripada unit ke 718 sudah kita selesaikan daripada tugas pengerjaannya. Jadi teman-teman di sini sudah menyaksikan secara langsung bagaimana untuk proses daripada pengerjaan penggantian daripada LCD only. Mana untuk teman-teman yang mempunyai problem daripada Samsung Z Flip maupun Z Fold, bisa dilakukan perbaikan ke tempat kita yang ada di Wonosobo. Walaupun teman-teman berada di luar kota, walaupun teman-teman berada di luar pulau, dengan adanya kamera live stream, proses pengerjaan tetap terpantau. Itu artinya untuk tingkat keamanan teman-teman tidak perlu meragukan. Dan dengan adanya kamera live stream juga, di sini kita sudah bisa membuktikan segala sesuatunya kita kasih tunjuk secara langsung, secara terang-terangan, dan tidak ada satu hal pun yang kita tutup-tutupi. Untuk alamatnya sendiri sudah kita dapatkan. Untuk resi, teman-teman bisa membuktikan di sisi live stream selanjutnya, yang kebetulan kita mendapatkan konfirmasi dari kota Ambon untuk kerusakan pada Samsung Z Flip 4. Untuk kesempatan pada sore hari ini, saya pamit undur diri. Salam solder dari Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan ke teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang bingung mau benerin Z-Flip maupun Z-Fold-nya. Sebelum kita kirim unitnya, maka kita lakukan keyset terlebih dulu dan pengiriman akan langsung kita lakukan. Penggantian daripada LCD-nya, dimana untuk LCD yang trouble sudah kita lepas, dan untuk LCD yang baru dengan kualitas original sudah kita pasang ke unitnya. Dan untuk unitnya sendiri sudah siap untuk kita lakukan pengiriman ke alamat pemilik unitnya kembali. Menduduki sebagai unit